Bayangkan kalian diundang ke acara bukber, tapi justru dihina, direndahkan, bahkan mau diusir. Rasanya pasti sakit, bukan? Tapi bagaimana jika orang yang mereka hina ternyata lebih sukses dari mereka? Inilah kisahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari daerah mana? Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar agar berkah selalu menyertai kita. Hari itu, aku menerima undangan untuk menghadiri buka puasa bersama dari teman-teman lamaku saat sekolah dulu. Jujur, aku sedikit terkejut. Sejak dulu, aku bukanlah bagian dari lingkaran pergaulan mereka yang terkenal kaya dan berkelas. Aku hanyalah seorang gadis miskin yang dulu sering dihina dan dijadikan bahan ejekan mereka. Saat di sekolah, aku selalu mengenakan seragam yang lusuh dan sepatu yang sudah usang. Aku ingat betul bagaimana mereka pernah menertawakanku saat aku datang ke sekolah dengan tas yang talinya sudah hampir putus. Mereka mencemoohku, seakan-akan kemiskinanku adalah sebuah penyakit yang memalukan. Tapi waktu telah berlalu. Aku bukan lagi gadis miskin yang dulu mereka kenal. Aku telah bekerja keras, berusaha membangun hidupku dari nol, dan kini aku telah sukses memiliki restoran mewah yang berdiri megah di pusat kota. Namun, aku tak pernah pamer, tak pernah mengumbar kehidupanku di media sosial. Mungkin itulah sebabnya mereka masih menganggapku sebagai Dinda yang dulu, si miskin yang selalu mereka hina. Aku menerima undangan itu dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa, ada sesuatu dalam hatiku yang merasa undangan ini bukan sekadar ajakan buka bersama biasa. Namun, aku tetap datang. Aku ingin melihat, apakah mereka benar-benar sudah berubah atau masih sama seperti dulu. Setibanya di restoran tempat acara buka puasa itu diadakan, aku melangkah masuk dengan percaya diri. Namun, begitu aku muncul, suasana yang awalnya ramai tiba-tiba berubah menjadi hening. Aku bisa merasakan tatapan mereka mengarah kepadaku, tatapan yang penuh dengan ejekan dan merendahkan. Seorang dari mereka, Anita, langsung menyeringai dan tertawa kecil. "Oh, lihat siapa yang datang. Dinda, si gadis kampung yang dulu selalu bawa bekal nasi dengan lauk seadanya. Kok bisa sampai ke restoran mewah kayak gini? Salah alamat, ya?" Tawa pecah di antara mereka. Hatiku mencelos, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku menatap mereka satu persatu, melihat wajah-wajah yang dulu selalu memperlakukanku seperti sampah. Aku ingin melihat apakah ada perubahan dalam sikap mereka setelah bertahun-tahun berlalu. Tapi ternyata, mereka masih sama. Masih kejam. Masih meremehkan. Apa restoran ini benar-benar terbuka untuk siapa saja? Atau jangan-jangan Dinda cuma nyasar ke sini karena lapar? Tambah seorang lainnya, Rina, dengan nada sinis. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin marah, ingin membalas ucapan mereka, tapi aku menahan diri. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku datang untuk melihat sejauh mana mereka telah berubah. Namun, sepertinya harapanku sia-sia. Aku duduk di salah satu kursi yang masih kosong, mencoba untuk mengabaikan semua tatapan mereka. Aku berpura-pura tidak peduli dengan bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telingaku. Dia masih pakai baju biasa aja. Ya, kayaknya nggak jauh beda dari dulu. Mungkin dia masih hidup susah. Kasihan, sih, tapi ya wajar aja. Apa jangan-jangan dia datang karena berharap ada yang bayarin? Setiap kata yang mereka ucapkan menusuk hatiku. Aku ingin bertanya, apa salahku? Mengapa mereka begitu membenci keberadaanku? Aku tak pernah meminta untuk dilahirkan miskin. Aku tak pernah meminta belas kasihan mereka. Aku hanya ingin menikmati momen buka puasa bersama seperti tamu lainnya. Saat itu, pelayan datang membawakan daftar menu. Aku belum sempat membuka mulut ketika Anita tiba-tiba merebutnya dariku. Dinda, ini kan restoran mahal. Kamu yakin bisa bayar? Atau kita harus patungan buat traktir kamu? Katanya dengan nada mengejek. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, tapi aku bisa bayar sendiri. Mereka tertawa lagi. Oh ya? Uang dari mana?
Tanya Rina, masih dengan tatapan meremehkan. Aku ingin menjawab, tapi sebelum aku sempat berbicara, seseorang dari kelompok mereka berdiri dan berseru, pelayan! Bisa tolong usir orang ini? Dia kayaknya salah tempat. Aku membeku di tempat. Semua mata kini tertuju padaku. Aku bisa melihat beberapa tamu lain yang mulai memperhatikan, beberapa bahkan berbisik-bisik. Pelayan itu tampak kebingungan. Dia mengenaliku. Bagaimana tidak? Aku adalah pemilik restoran ini. Tapi aku memberi isyarat agar dia tetap diam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan mempermalukanku. Ayo, keluar sana. Restoran ini bukan untuk orang seperti kamu. Suara salah satu dari mereka kembali terdengar, dan kali ini lebih lantang. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini saatnya aku bicara. Aku berdiri dari kursiku, menatap mereka satu persatu dengan tenang. Kalian ingin aku pergi? Tanyaku dengan suara lembut, tapi penuh ketegasan. Mereka semua mengangguk sambil tertawa kecil. Iyalah, tempat ini terlalu mewah buat kamu. Aku mengangguk pelan. Lalu, dengan tenang, aku berkata, baik, tapi sebelum aku pergi, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Mungkin kalian lupa aku adalah Dinda, pemilik restoran ini. Tawa mereka langsung terhenti. Wajah mereka yang tadi penuh ejekan kini berubah pucat pasi. Mata mereka membelalak tak percaya. Anita bahkan menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Sementara Rina langsung menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Apa? Kau pemilik restoran ini? Tanya seseorang dengan suara bergetar. Aku tersenyum. Ya, restoran ini adalah milikku. Jadi, siapa yang ingin mengusirku dari tempatku sendiri? Hening. Tak ada yang berani menjawab. Aku melihat wajah mereka satu persatu, menikmati ekspresi terkejut yang kini menggantikan kesombongan mereka. Inilah saatnya kebenaran berbicara. Tidak ada yang bersuara. Suasana yang tadinya penuh dengan gelak tawa berubah menjadi keheningan yang mencekam. Aku bisa melihat wajah mereka yang mulai memucat, seperti baru saja menelan pil pahit yang tak mereka duga. Beberapa dari mereka saling berpandangan, mencari kepastian apakah yang baru saja mereka dengar adalah kenyataan atau sekadar mimpi buruk. Anita, yang tadi paling lantang menghinaku, kini terlihat gelisah. Tangannya mencengkeram sendok dengan erat, dan matanya bergetar saat menatapku. Kau bercanda, kan, Dinda? Tanyanya dengan suara yang tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bercanda. Aku pemilik restoran ini. Kalian baru saja mencoba mengusirku dari tempat yang aku bangun dengan keringat dan air mata. Rina menundukkan kepala, wajahnya menegang, sementara yang lain mulai menyadari kesalahan mereka. Aku tahu, di dalam hati mereka sekarang dipenuhi ketakutan dan rasa malu. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi cemoohan, hanya keheningan yang semakin lama semakin menyiksa mereka. Aku menarik napas panjang, menatap meja penuh hidangan mahal yang mereka pesan dengan penuh kesombongan sebelumnya. Aku ingin mereka merasakan sedikit dari apa yang dulu aku rasakan. Rasa terhina, diremehkan, dan dianggap tak berharga. Tapi aku bukan mereka. Aku tidak akan membalas dengan kebencian. Akhirnya, Anita mencoba berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih hati-hati. Dinda, maafkan kami. Kami tidak tahu. Aku mengernyit, menatapnya dengan tajam. Tidak tahu? Jadi kalau aku masih miskin, kalian akan tetap memperlakukan aku seperti ini? Tak ada yang menjawab. Mereka tahu aku benar. Mereka tahu bahwa jika aku masih seperti Dinda yang dulu, mungkin aku sudah diusir dari restoran ini tanpa belas kasihan. Salah satu dari mereka, Fajar, mencoba tersenyum kecil. Kami hanya bercanda. Din, kamu kan tahu, kita suka bercanda dari dulu. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Bercanda? Jadi menurut kalian, menghina orang itu lucu? Mengusir seseorang dari tempat umum itu bercanda? Fajar menunduk, tak bisa berkata-kata lagi. Aku melanjutkan, aku bertahan hidup dengan kerja keras. Aku menahan lapar, menelan air mata,
dan menghadapi hinaan orang-orang seperti kalian. Dan ketika aku berhasil, kalian baru meminta maaf? Baru mengakui aku? Mataku mulai terasa panas. Aku berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Saat berdiri di sana, di tengah ruangan yang kini dipenuhi keheningan, aku teringat masa-masa sulitku dulu. Bagaimana setiap hari aku harus berjalan kaki ke sekolah karena tak punya uang untuk naik kendaraan. Bagaimana aku sering menahan lapar karena ibuku hanya bisa memberikan sedikit makanan yang ada. Bagaimana aku dulu selalu duduk di pojokan, menjauh dari mereka yang selalu menertawakanku. Aku mengingat hari ketika sepatu sekolahku robek, dan aku harus menjahitnya sendiri agar bisa terus dipakai. Aku ingat ketika mereka mengejekku karena bekal makan siangku hanya nasi dan garam. Saat itu, aku menangis sendirian di toilet sekolah. Bertanya-tanya apakah hidupku akan selalu seperti ini. Tapi aku bangkit. Aku tidak membiarkan hinaan mereka menghancurkanku. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan tidur dan kenyamanan demi membangun impian. Aku belajar, aku jatuh, aku gagal, tapi aku terus berjuang. Hingga akhirnya, aku bisa berdiri di sini hari ini, di restoran mewah milikku sendiri. Mereka tidak pernah tahu perjuanganku. Mereka hanya melihat hasil akhirnya dan terkejut. Tapi aku tahu, dalam hati mereka, ada perasaan takut. Takut karena mereka telah merendahkan seseorang yang kini berdiri jauh di atas mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang tenang. Kalian ingin aku pergi tadi, kan? Sekarang aku ingin bertanya, siapa yang sebenarnya harus pergi dari restoran ini? Mata mereka melebar. Beberapa dari mereka meneguk ludah, menyadari bahwa aku bisa saja membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. Aku bisa saja mengusir mereka dari restoranku, mempermalukan mereka seperti mereka mempermalukanku tadi. Aku melanjutkan, aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak sejahat kalian. Kelegaan terlihat di wajah mereka, tapi aku belum selesai. Aku menatap pelayan yang masih berdiri di dekat meja kami. Tolong, batalkan semua pesanan mereka. Dan beritahu mereka, jika mereka ingin makan di sini, mereka harus membayar di muka. Mereka terkejut. Rina buru-buru berbicara. Tunggu, kenapa? Kami bisa bayar nanti, kan? Aku tersenyum dingin. Aku hanya memastikan kalian tidak makan dengan sombong lalu kabur tanpa membayar. Kalian datang ke sini dengan niat buruk, jadi aku tidak ingin mengambil risiko. Mereka terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu mereka merasa dipermalukan, tapi aku tidak peduli. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah lagi. Tanpa berkata-kata lagi, aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar restoran. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa malu dan penyesalan tertuju padaku. Mungkin dalam hati mereka mulai sadar bahwa dunia tidak selamanya berpihak kepada mereka yang kaya dan berkuasa. Bahwa roda kehidupan terus berputar, dan suatu hari, mereka bisa berada di posisi yang sama seperti yang dulu mereka hina. Saat aku keluar dari restoran, aku tersenyum. Aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku tidak lagi merasa kecil seperti dulu. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa mereka. Di luar, aku menatap langit yang mulai gelap. Angin malam menyentuh wajahku dengan lembut. Seakan memberiku ketenangan setelah kejadian yang baru saja terjadi. Aku berbisik pelan, untuk diriku sendiri. Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Dan dengan langkah ringan, aku meninggalkan restoran, tanpa menoleh ke belakang. Saat aku berjalan keluar dari restoran, aku masih bisa merasakan degup jantungku yang berpacu. Bukan karena marah atau takut, tapi karena emosi yang bercampur aduk di dalam dadaku. Aku telah menghadapi mereka, orang-orang yang dulu selalu membuatku merasa kecil. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu, gadis miskin yang mereka hina. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang masih terasa berat. Aku menatap jalanan yang mulai sepi,
Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan, seakan ikut menyaksikan kisah yang baru saja terjadi. Aku ingin merasa puas, aku ingin merasa menang, tapi yang kurasakan justru kehampaan. Apakah aku benar-benar menginginkan ini? Apakah aku menginginkan mereka melihatku sebagai orang kaya hanya untuk membungkam mereka? Aku menghela napas panjang. Aku ingat bagaimana dulu aku selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk menghadapi semua hinaan mereka. Aku tidak pernah meminta balas dendam. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi kini, ketika aku telah mencapai titik itu, mengapa aku masih merasa ada sesuatu yang kurang? Aku duduk di bangku taman di depan restoran, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Aku teringat ibuku, bagaimana ia selalu berkata, "Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan yang akan membalasnya untukmu." Apakah aku baru saja membalas mereka dengan cara yang salah? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku hanya ingin terus berjalan, jauh dari masa lalu yang penuh luka. Saat aku duduk termenung, tanpa sadar aku membandingkan hidupku yang dulu dan sekarang. Dulu, aku tidak pernah membayangkan bisa memiliki restoran sendiri, apalagi restoran sebesar ini. Aku hanya seorang gadis miskin yang berjuang untuk bertahan hidup, mengandalkan sisa-sisa harapan yang kupunya. Aku ingat malam-malam di mana aku terjaga hingga larut, menangis diam-diam karena lapar. Aku ingat hari-hari di mana aku bekerja keras, mencuci piring di warung makan hanya untuk mendapatkan sedikit uang untuk makan. Aku ingat tatapan kasihan dari orang-orang yang melihatku, seakan aku adalah makhluk lemah yang tidak akan pernah berhasil. Tapi lihat aku sekarang. Aku duduk di depan restoran mewah milikku sendiri, dengan pakaian yang layak dan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, melainkan ujian yang bisa kita menangkan jika kita berusaha cukup keras. Namun, aku juga menyadari sesuatu. Aku telah berubah. Aku bukan lagi gadis yang selalu takut dan menundukkan kepala. Aku telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih berani. Tapi apakah aku juga telah kehilangan sesuatu dalam prosesnya? Apakah aku masih memiliki hati yang sama seperti dulu? Aku tidak ingin menjadi seperti mereka, orang-orang yang menilai seseorang hanya dari harta dan penampilan. Aku ingin tetap menjadi Dinda yang dulu, yang rendah hati dan tidak mudah membenci. Tapi bagaimana caranya? Saat aku masih duduk termenung, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Rina berdiri di dekatku. Wajahnya tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sombong, tidak lagi meremehkan. Justru ada ketakutan dan penyesalan di sana. "Dinda, boleh aku bicara sebentar?" Suaranya pelan, hampir bergetar. Aku menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Ia duduk di sebelahku, tapi masih menjaga jarak. Sepertinya ia tahu bahwa aku mungkin masih marah. Aku ingin minta maaf," katanya lirih. "Aku tahu kami sudah keterlaluan. Aku tahu kami salah telah memperlakukanmu seperti itu." Aku diam, membiarkan ia melanjutkan. "Aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang kami lakukan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Ia menunduk, jemarinya saling bertaut gelisah. "Sejujurnya, aku juga tidak selalu bahagia. Aku mungkin terlihat punya segalanya, tapi ada banyak hal dalam hidupku yang kosong." Aku menoleh, sedikit terkejut mendengar ucapannya. Rina, yang selalu terlihat angkuh dan penuh percaya diri, ternyata juga memiliki luka yang ia sembunyikan. "Aku tidak akan meminta kau untuk memaafkan kami sekarang," lanjutnya, suaranya semakin lirih. "Tapi kalau suatu saat kau bisa, aku akan sangat berterima kasih." Aku masih diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menatap wajah Rina yang penuh penyesalan. Dalam hatiku, ada dua suara yang saling bertentangan. Satu sisi ingin memaafkan, tapi sisi lainnya masih mengingat semua luka yang mereka berikan padaku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa melupakan apa yang kalian lakukan begitu saja, Rina." Ia mengangguk pelan, seakan sudah menduga jawabanku. "Tapi," lanjutku, "aku juga tidak ingin menyimpan dendam. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang rasa sakit, dan aku tidak mau itu terus membebaniku."
Matanya menatapku penuh harap. Jadi, kau memaafkan kami? Aku menghela napas, menatap langit yang dipenuhi bintang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Aku masih ingat apa yang kalian lakukan, dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Tapi, ya, aku memaafkan. Rina tersenyum kecil. Air matanya mulai menggenang. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Aku hanya mengangguk. Mungkin ini caraku untuk benar-benar melangkah maju. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku tidak lagi membawa beban masa lalu yang selama ini menghantuiku. Aku telah menghadapi mereka, dan aku telah memilih untuk memaafkan. Hidup tidak selalu tentang membalas dendam atau menunjukkan bahwa kita lebih baik. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari masa lalu, tumbuh dari rasa sakit, dan menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus menyakiti orang lain. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar berubah, atau hanya merasa bersalah karena ketahuan. Tapi itu bukan urusanku. Tugasku bukan membalas perbuatan mereka, melainkan terus menjalani hidupku dengan cara yang benar. Ketika aku sampai di rumah, aku menatap restoran yang kini gelap karena sudah tutup. Aku tersenyum. Ini adalah hasil dari kerja kerasku. Ini adalah bukti bahwa aku bisa melampaui segala hinaan dan ejekan mereka. Dan lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa aku tetap bisa menjadi diriku sendiri, tanpa harus menjadi seperti mereka. Aku menutup mata sejenak, berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah berdamai dengan masa laluku." Aku melangkah perlahan menuju mobilku, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Malam terasa lebih tenang dibandingkan beberapa jam yang lalu. Seolah semua emosi yang sebelumnya berkecamuk di dalam dadaku perlahan menghilang. Aku masih mengingat ekspresi mereka, terkejut, malu, dan penuh penyesalan. Aku masih bisa mendengar suara Rina saat meminta maaf. Suaranya yang bergetar menandakan ketulusan yang mungkin belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi apakah aku benar-benar bisa melupakan semuanya? Luka yang mereka torehkan begitu dalam. Bertahun-tahun aku hidup dengan rasa sakit. Bertanya-tanya mengapa aku harus mengalami semua itu. Aku ingin melupakan. Aku ingin menghapus semua kenangan pahit itu. Tapi manusia bukan seperti kertas yang bisa dengan mudah dihapus dan ditulisi ulang. Luka itu masih ada, meskipun perlahan mulai sembuh. Aku menghela napas panjang. Malam ini adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku bukan hanya telah mengungkapkan siapa diriku sekarang, tapi aku juga telah berdamai dengan masa laluku. Aku tidak lagi terikat oleh kesedihan dan kemarahan. Aku telah memilih untuk memaafkan, dan itu bukan karena mereka pantas mendapatkannya, melainkan karena aku pantas untuk hidup dengan tenang. Saat aku menyalakan mesin mobil, aku menatap bayanganku di kaca spion. Aku melihat seorang wanita yang jauh lebih kuat dari gadis kecil yang dulu selalu menangis di pojokan sekolah. Aku tersenyum. Aku telah menang, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa aku mampu berdiri sendiri. Aku menekan pedal gas, meninggalkan restoran dan semua kenangan buruk di sana, menuju ke masa depan yang lebih cerah. Sesampainya di rumah, aku melepaskan sepatu dan langsung menjatuhkan diri di sofa. Aku menatap langit-langit, membiarkan pikiranku mengembara ke masa lalu. Aku masih ingat hari pertama aku masuk sekolah dengan seragam lusuh dan sepatu yang sudah robek. Aku masih ingat bagaimana mereka menertawakanku saat aku hanya membawa bekal nasi dan garam. Aku bahkan masih ingat hari di mana aku menangis sepanjang perjalanan pulang karena mereka menyiramku dengan air hanya untuk bersenang-senang. Saat itu, aku tidak punya siapa-siapa untuk membelaku. Aku hanya bisa menguatkan diri, meyakinkan hatiku bahwa suatu hari nanti aku akan keluar dari semua ini. Dan sekarang, aku telah keluar. Aku telah membuktikan bahwa mereka salah. Tapi kenangan itu masih ada. Dan meskipun aku sudah memaafkan, aku tidak bisa menghapus semuanya dalam semalam. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, lalu menatap pantulan diriku di kaca jendela. Aku bertanya dalam hati, apakah aku sudah benar-benar bebas? Atau apakah aku hanya berusaha meyakinkan diriku sendiri? Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah menjadi seperti mereka.
Aku tidak akan menggunakan kesuksesanku untuk merendahkan orang lain. Karena aku tahu rasanya diinjak saat sedang di bawah. Aku akan terus berjalan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Malam itu, aku mengambil ponselku dan menelepon ibuku. Aku ingin mendengar suaranya, ingin merasakan kehangatan yang selalu ia berikan. "Assalamualaikum, Nak." Suara lembut ibuku terdengar dari seberang. "Waalaikumsalam, Bu," jawabku, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. "Kamu baik-baik saja?" Suaramu terdengar berbeda, tanya ibuku dengan nada khawatir. Aku tersenyum kecil meskipun ia tidak bisa melihatnya. "Aku baik, Bu. Aku cuma ingin ngobrol." Ibuku tertawa pelan. "Kalau begitu, ceritakanlah." Ibu selalu siap mendengar. Aku pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi malam ini, tentang pertemuan dengan teman-teman lamaku, tentang hinaan yang mereka lemparkan, tentang bagaimana mereka akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Aku juga bercerita bagaimana aku akhirnya memilih untuk memaafkan mereka, meskipun hatiku masih terasa berat. Setelah aku selesai bercerita, ibuku terdiam sejenak sebelum berkata, "Nak, kamu sudah melakukan hal yang benar. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi itu berarti kamu cukup kuat untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit mengendalikan hidupmu." Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai memuncak. "Tapi Bu, kenapa rasanya masih ada yang kurang?" Ibuku tersenyum di seberang sana. "Karena hatimu masih belajar untuk benar-benar ikhlas. Itu tidak akan terjadi dalam sehari, Nak. Tapi percayalah, seiring waktu, rasa sakit itu akan berkurang, dan kamu akan benar-benar merasa bebas." Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihat. "Terima kasih, Bu. Aku bersyukur masih punya ibu yang selalu memberiku kekuatan." Ibuku tertawa lembut. "Dan ibu bersyukur punya anak yang sekuat kamu, Nak." Aku menutup telepon dengan senyum yang lebih tulus. Mungkin ibuku benar. Mungkin aku hanya butuh waktu. Malam itu, aku tidur dengan lebih nyenyak daripada yang aku rasakan selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku tidak lagi merasa perlu membalas apa yang telah mereka lakukan padaku. Saat aku bangun keesokan paginya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa lebih ringan, lebih damai. Aku tahu bahwa aku masih akan mengingat semua yang telah terjadi, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Aku melangkah keluar rumah dan berdiri di depan restoran milikku. Aku menatap bangunan itu dengan rasa bangga. Ini adalah hasil kerja kerasku. Ini adalah bukti bahwa aku bisa bangkit. Dan yang lebih penting, ini adalah bukti bahwa aku telah berdamai dengan masa laluku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar. Hari ini adalah awal yang baru. Dari semua yang telah terjadi, aku belajar satu hal penting. Hidup selalu berputar. Mereka yang hari ini berada di atas bisa jatuh kapan saja. Dan mereka yang hari ini berada di bawah bisa bangkit jika mereka tidak menyerah. Aku juga belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru dengan memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari rasa sakit yang pernah mereka berikan. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai cerah. Hari baru telah tiba, dan aku siap untuk melangkah maju. Tanpa dendam, tanpa kebencian. Hanya dengan harapan dan keyakinan bahwa aku telah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Hidup adalah perjalanan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah ke depan. Jangan biarkan kebencian membelenggu hatimu, karena memaafkan adalah kunci untuk benar-benar bebas. Terima kasih telah membaca kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulis di kolom komentar sholawat agar hidup kita selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.